Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Anissa Safabila Ramadhani, bisa juga dipanggil dengan Kak Nisa. Kakak dari Kuliahan STIT Hidayatun Najah Karawang. Kakak di sini mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Halo, apa kabar anak soleh dan solehah? Apakah sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai rukun Islam dan rukun iman. Langsung saja yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Apa itu rukun Islam? Ya, benar. Rukun Islam merupakan dasar dari agama Islam. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji jika mampu. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat adalah persaksian. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yuk kita lafalkan kalimat syahadat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Dalil tentang mengucapkan kalimat syahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat balas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat. Orang Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Setiap hari, sholat 5 waktu terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sholat subuh kita laksanakan sebanyak 2 rakaat. Sholat zuhur kita laksanakan sebanyak 4 rakaat. Sholat asar kita laksanakan sebanyak 4 rakaat. Sholat maghrib kita laksanakan sebanyak 3 rakaat. Dan sholat isya kita laksanakan sebanyak 4 rakaat. Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal berupa harta dan benda, sedangkan zakat fitrah berupa emas atau makanan pokok. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Dalil tentang melaksanakan sholat dan membayar zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikianlah itu agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa artinya menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa dilakukan sejak terbit fajar atau dari subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Dulu tentang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji jika mampu. Ibadah haji dilakukan di kota Mekah
Ibadah haji wajib bagi orang Islam yang mampu, yang sehat badannya, dan juga yang cukup bekalnya. Dalil tentang melaksanakan haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Nah, itulah rukun Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman secara bahasa adalah tasdik, membenarkan. Dan secara istilah adalah keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, beramal dengan amal perbuatan. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Berarti iman kepada pertama, wujud Allah. Dibuktikan dengan A, fitrah tanpa berpikir dan belajar. Semua mengakui Allah itu ada. B, akal. Pasti ada yang menciptakan sesuatu yang tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin sesuatu begitu saja. C, dalil syar'i. Semua kitab samawi telah membuktikan bahwa Allah itu menciptakan makhluk. D, dalil hissi. Inderawi, yaitu ada doa yang terkabul dan ada mukjizat para nabi. Kedua, rububiyah Allah, yaitu mengimani Allah sebagai Rabb, mencipta, merajai, memerintah. Rububiyah Allah ini tidaklah mungkin diingkari oleh makhluk, sampai orang musyrik, kecuali orang-orang yang sombong. Ketiga, uluhiyah Allah, yaitu beriman bahwa Allah itu satu-satunya ialah sesembahan yang berhak diibadahi. Keempat, asma wa sifat, nama dan sifat Allah, yaitu menetapkan bahwa Allah menetapkan nama dan sifat dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya tanpa ada tahrif, menyelewengkan makna, mengubah makna tanpa dalil, taklil, menolaknya, takkif, menanyakan kaifiat hakikatnya, tamsil, menyamakan dengan makhluk. Manfaat beriman kepada Allah. Pertama, merealisasikan tauhid kepada Allah sehingga tidak bergantung kepada makhluk. Kedua, memiliki kecintaan yang sempurna kepada Allah dan benar-benar mengagungkan Allah. Ketiga, merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan sempurna dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan yang hidup di alam gaib dan senantiasa beribadah kepada Allah. Mereka diciptakan dari cahaya dan mentaati perintah dengan sempurna. Iman kepada malaikat berarti beriman kepada, pertama, wujud, berarti malaikat itu ada. Dua, nama yang diketahui, seperti Jibril, atau ada malaikat yang namanya tidak diketahui sehingga kita beriman secara global. Ketiga, sifatnya, seperti memiliki 600 sayap terbentang menutupi ufuk. Malaikat bisa hadir dalam wujud seseorang, laki-laki, seperti kisah malaikat Jibril mendatangi Maryam, mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan mendatangi Nabi Lut alaihi salam. Keempat, amal dan tugas di mana malaikat tak putus-putusnya beribadah kepada Allah dan ada yang memiliki tugas khusus. Kemudian, manfaat beriman kepada malaikat. Pertama, mengetahui dengan benar keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah. Kedua, bersyukur kepada Allah atas senantiasa Allah yang diberikan kepada manusia dengan menugaskan beberapa malaikat, seperti untuk mencatat amal
dan tugas-tugas lainnya. Ketiga, kecintaan kepada para malaikat atas tugas-tugas yang mereka tunaikan dalam rangka mengabdi dan taat kepada Allah. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab. Yang dimaksud iman kepada kitab adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai rahmat dan hidayah agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Iman kitab mencakupi: pertama, meyakini kitab itu diturunkan dari sisi Allah. Kedua, mengimani nama kitab yang diketahui seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Adapun yang tidak diketahui namanya, kita beriman secara global. Ketiga, membenarkan setiap berita yang disebutkan oleh Al-Quran dan cerita yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yang belum diubah dan diselewengkan. Keempat, mengamalkan dan melaksanakan segala hukum selama belum dihapus, dinaskh dengan ridho dan pasrah, baik yang sudah kita ketahui hikmahnya atau belum. Semua kitab terdahulu itu masukhah, telah dihapus dengan Al-Quran yang mulia. Manfaat beriman kepada kitab. Pertama, kita mengetahui bahwa Allah itu memperhatikan kita sehingga menurunkan kitab sebagai petunjuk bagi kita. Kedua, kita jadi mengetahui hikmah dari Allah dari setiap syariatnya, yaitu Allah mensyariatkan kepada setiap umat sebuah syariat yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul. Rasul adalah orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan menyampaikan kepada kaumnya. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Para rasul adalah manusia biasa yang tidak memiliki sama sifat rububiyah maupun uluhiyahnya. Mereka adalah manusia biasa yang juga mengalami sakit dan meninggal dunia, butuh makan, minum, dan yang lainnya. Iman kepada Rasul mencakup: satu, meyakini kerasulan atau wahyu itu benar adanya dari Allah. Kedua, mengimani nama-namanya seperti nama yang telah diketahui, yaitu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Kelima rasul ini disebut ulul azmi dari para rasul. Adapun yang tidak diketahui namanya secara rinci, kita beriman secara global. Ketiga, membenarkan setiap berita yang rasul sampaikan. Keempat, mengamalkan syariatnya, yaitu Rasul yang diutus kepada kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi. Manfaat beriman kepada Rasul. 1. Kita jadi tahu besarnya rahmat dan perhatian Allah terhadap hambanya, di mana Allah mengutus para rasul untuk menunjukkan kita ke jalan Allah dan menjelaskan kepada kita bagaimanakah cara menyembah Allah. Sebab kita tidak akan mengenal Allah hanya dengan perantaran akal saja. Kedua, kita akhirnya bersyukur kepada Allah atas nikmat diutusnya Rasul. Ketiga, kita makin cinta, mengagungkan, serta memuji para Rasul sesuai dengan kedudukan mereka. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang di hari itu seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya, di mana setiap penghuni surga akan menetap di surga dan ahli neraka menetap di neraka. Iman kepada hari akhir mencakup: pertama, iman kepada hari bangkit, al-batsu, dihidupkan orang mati tatkala sangkakala kedua ditiupkan. Kedua, iman kepada hisab dan jaza,
perhitungan, dan pembalasan. Ketiga, iman kepada surga dan neraka. Keempat, beriman kepada hari akhir berarti beriman kepada segala sesuatu setelah kematian. Ujian malaikat ketika dikubur, fitnah kubur, bertanya tentang siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabi kita, siksa dan nikmat kubur. Manfaat beriman kepada hari akhir. Pertama, kita jadi semangat menjalankan ketaatan sebagai persiapan menghadapi hari pembalasan. Kedua, takut dan gelisah di saat bermaksiat karena siksaan yang sangat pedih menunggu kita di hari pembalasan. Ketiga, orang beriman itu mendapatkan hiburan ketika tidak mendapatkan kenikmatan di duniawi. Sebagai gantinya, ia akan memperoleh nikmat-nikmat di akhirat. Rukun iman yang keenam, iman kepada takdir. Takdir qadar adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Beriman kepada takdir mencakup pertama, beriman bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu secara global, mujmal dan terperinci, tafsil, baik yang berhubungan dengan perbuatan Allah maupun perbuatan hambanya. Kedua, beriman kepada kitabah bahwa segala sesuatu telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ketiga, beriman bahwa segala sesuatu terjadi dengan masyiah, kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Keempat, beriman bahwa segala sesuatu itu makhluk Allah dilihat dari zat, sifat, dan penggerakan. Manfaat beriman kepada takdir. Pertama, kita akhirnya bersandar kepada Allah di saat melakukan usaha, tidak bersandar kepada hukum sebab akibat semata karena segala sesuatu terjadi atas takdir dan kehendak Allah. Kedua, kita tidak begitu berbangga diri di saat mendapatkan nikmat karena semuanya adalah pemberian dan karunia dari Allah. Sebab bangga diri akan membuat seseorang lalai untuk bersyukur atas nikmat Allah. Ketiga, kita merasa tenang dan tentram jiwanya dalam menghadapi segala sesuatu. Itu terjadi atas kehendak Allah yang menguasai langit dan bumi. Baik anak-anak, kita sudah selesai membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Kesimpulan dalam materi kita adalah dengan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman, umat Islam dapat memperkuat hubungan dengan Allah dan memahami lebih dalam arti keberadaan